Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita akan kembali bersama-sama mendengarkan Rema, Renungan Malam. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Rema pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Bapa buat kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami istirahat, kami rindu menerima berkat firman-Mu yang pasti akan memberkati dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara, tema firman Tuhan malam ini adalah besarnya kasih Allah. Kita akan membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, semua orang pasti percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, dan kasih Allah itu sangat besar, tidak terukur, dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Tetapi belum tentu kita dapat memahami seberapa besar sih kasih Allah itu. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita harus memahami besarnya kasih Allah itu. Yang pertama, besarnya kasih Allah adalah mencakup seluruh dunia. Artinya, sasaran dari kasih Allah itu adalah dunia yang sangat luas ini, yang sangat besar. Paulus berdoa agar jemaat Efesus memahami dan mengenal kasih Allah. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Kasih Allah kepada dunia yang sangat luas ini, di mana dunia ini dihuni oleh manusia. Dan manusia di seluruh dunia ini menjadi objek atau sasaran kasih Allah. Mengapa Allah mengasihi manusia di dunia ini? Karena manusia yang adalah ciptaannya yang paling sempurna, yang serupa segambar dengan Allah itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sehingga hati Allah berbelas kasihan kepada kita manusia yang berdosa ini untuk menyelamatkan kita, yaitu manusia, dari dosa dan akibatnya. Kemudian yang kedua, besarnya kasih Allah dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang terbesar dibuktikan dengan memberi. Allah Bapa kita telah memberikan yang terbaik dan termahal, yaitu anaknya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, diserahkan, dikorbankan sebagai penebus dosa manusia. Kasih Allah bagi kita terlalu besar dan terlalu mahal. Karena itu, janganlah sia-siakan kasih Allah dalam hidup kita. Bersyukurlah dan persembahkan hidup kita kepada Allah untuk dipakai menjadi alatnya yang memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, besarnya kasih Allah adalah memberi hidup yang kekal. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan telah terpisah dari Allah, dan manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus mati disalibkan, bangkit dan naik ke surga, maka bagi setiap kita yang percaya kepadanya ada jaminan keselamatan hidup yang kekal di surga. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 1 bahwa tidak ada penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Jadi kasih Allah yang besar telah menjamin dan memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya dan taat kepada Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena itu saudara, mari kita bersyukur dan berterima kasih karena kasih Allah yang sangat besar itu telah dinyatakan bagi kita manusia yang berdosa. Sesungguhnya kita tidak dapat membalas kasih-Nya yang teramat besar ini. Hanya satu yang Allah minta bagi kita yang percaya dan telah diselamatkan adalah
kita hidup mengasihi Dia, mentaatinya, dan menyenangkan hatinya. Allah juga rindu agar kita pun mau diutus untuk memberitakan tentang kasih Allah ini kepada dunia, yaitu semua manusia yang belum percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan kembali akan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Kasih Allah yang telah menyelamatkan kami, yang telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami, dan telah menjamin memberikan hidup yang kekal kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur akan kasih-Mu, dan ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami, sehingga kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui kesaksian kami pun akan ada banyak orang yang belum percaya kepadamu menjadi percaya karena menerima kesaksian bahwa Allah sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.